homoseksual, salah satu fenomena yang sudah biasa di kota Bandung. Seolah menjadi gaya hidup, para kaum pelangi ini pun sudah bisa go public dengan keadaan mereka yang tidak biasa ini. Seperti kita ketahui, homoseksual atau gay adalah mereka yang memiliki ketertarikan pada sesama jenis, khususnya laki-laki kepada laki-laki dengan landasan kasih sayang, cinta, atau hanya sekedar nafsu belaka. Bahkan tidak sedikit ada suatu komunitas khusus yang mewadahi para kaum pelangi ini untuk sekedar berkumpul, tukar cerita, atau sharing pengalaman. Seolah tanpa rasa malu-malu, mereka menunjukkan kemesraan di muka umum, seperti tempat makan atau tempat nongkrong lainnya. Kamu sekarang punya pacar nggak? Punya, alhamdulillah. Itu susah sama pacarnya sekarang dan susah dapatnya, susah jadiannya gitu. Kalau susah dapetin, ada yang susah, ada yang gampang. Soalnya kalau yang susah itu, saya mencintai orang yang normal, yang suka cewek, itu susah. Tetapi kalau misalkan yang sama kayak aku, ya gampang. Itu sama dia tuh ngapain aja gitu, pacarnya kemana? Ya normal sih, kayak pacaran perempuan sama laki-laki, ke mall, makan, udah. Nonton, terus ke kamar juga lah gitu. Ya kamar, paling cuma tidur berduaan aja, gak ada apa-apa. Cuman sebatas itu. Iyalah, pacaran sehat. Kalau ingin berubah sih ada ya, namanya juga manusia. Pasti pernah melakukan hal yang menyimpang. Kan kayak saya itu perihal yang menyimpang gitu ya. Mudah-mudahan saya juga ingin berubah. Kapan gitu, ada target nggak umur segini udah harus berubah gitu? Targetan sih nggak ada ya, cuman tergantung niatnya kan. Kalau ingin berubah, kalau misalkan emang nggak ada niat berubah, nggak bisa dipaksa, percuma kan. Kalau misalkan nggak ada niat, nanti balik lagi, terjerumus lagi ke lubang yang sama gitu. Tergantung ada niatnya dari sayanya gitu. Tapi kalau ingin berubah ada. Jadi kapanpun kalau ada udah mantep mau berubah. Udah ada niat yang pas gitu, pasti. Di salah satu pusat perbelanjaan di kota Bandung ini pun sudah bisa kita ketemui para kaum pelangi yang bertebaran di setiap sudut. Sehingga tidak heran apabila mall ini memiliki image sebagai sarang berkumpulnya para kaum pelangi. Di mall ini pun menjadi salah satu tempat para kaum pelangi untuk menikmati waktu bersama tanpa memperdulikan pandangan dari lingkungan sekitar yang mungkin masih menganggapnya tabu. Kalau cara bedain cowok gay sama yang normal itu gimana, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri sih selain dari tingkah laku yang kayak perempuan dan ngondek gitu ya, saya punya satu parameter untuk ngebedain orang itu gay apa enggak dengan tatapan mata. Misalnya kalau ada laki-laki yang ngeliatin saya dengan tatapannya teh tajam, terus bener-bener lama sampai udah jauh juga masih tetap ngeliat, ya mungkin disitulah saya bisa sedikit wah pasti gak beres nih cowok gitu. Sama dulu sih kalau yang pernah saya baca di artikel gitu ya, zaman dulu, tapi ini kayak ciri-ciri di suatu negara kalau cowok gay itu dia, di Indonesia juga pernah ada sih, dia memakai sapu tangan di bagian saku celana bagian kirinya sama anting di bagian belakangnya. Itu tuh biasanya fix kalau yang kayak gitu. Cuma sekarang tuh udah nggak dipakai lah paham kayak gitu, sekarang kan udah modern jadi ya udah hilang. Jadi sekarang mereka gay-gay itu pada memiliki caranya masing-masing untuk saling mengetahui satu sama lain. Cuma kalau untuk di dunia luar gitu, dunia umum yang kita kenal ya mungkin dari pandangan mata itu. Kalau orang awam mau gimana ya biar nggak ketipu gitu, orang awam cara bedainnya tuh gimana gitu?
Kalau Ada yang gestur-gestur kalau atau- yang jangka pendek sih susah ya, mungkin kita harus pendekatan persuasif dulu gitu, kayak kita harus tahu background dia, kayak dia hobinya apa, ya demen musik kayak gimana, demen apa lagi ya, demen hobi-hobinya lah. Karena saya juga pengalaman ya teman-teman ya, mana mungkin lah ada laki-laki normal gitu suka sama Rihanna, Agnes Monica, Miley Cyrus, itu kan emang selalu harus dikasih tanda tanya banget gitu, itu laki-laki apa laki-laki gitu loh. Kalau laki-laki asli kan mungkin sukanya sama ya gitulah, Burger Kill, Simple Plan, apalah, mau mungkin gitu sama Agnes, Miley Cyrus gitu gitulah, mungkin itu sih gua yang bedain. kamu kenapa jadi gini, kan kamu nggak kelihatan kayak cewek nih, terus ya bisa kayak gini tuh gimana? Gimana ya, ya itu sih mungkin kembali lagi sama lebih kembali sama jati diri. Saya juga kurang tahu kayak gini kayak kenapa, tapi saya dari kecil emang udah ngerasa kalau sama laki-laki itu saya lebih kerasa nyaman. Mungkin karena emang saya kan dari kecil udah tinggal sama ayah, jadi saya sangat merindukan sosok laki-laki yang melindungi. Walaupun saya juga sempat merasakan tahap fase yang dimana denial gitu, jadi saya menolak perasaan ada dalam hati ini, tapi di sisi lain saya juga menikmatinya, tapi di sisi lain saya sangat menolak. Saya pernah melewati fase itu. Menikmati maksudnya kayak gimana, menikmati apa, hal apa? Kayak kenalan sama cowok ganteng, ngeceng cowok gitu, padahal banyak yang bilang saya ini laki-laki banget gitu, nggak kelihatan kayak gitu. Berarti dari kecil ya tadi dibilangnya, terus berarti kan ya udah lama kan, maksudnya ada shock gitu atau gimana ya, emang nggak ada ke cewek gitu, perasaan ke cewek, mau pacaran sama cewek? Ya itu dulu saya sempat melewati fase dimana saya tuh ingin menolak semua ini, saya ingin kembali ke jalan yang lurus, tapi bagaimanapun belum bisa maksimal 100%. Saya di situ mungkin lebih ke formalitas doang sama perempuan waktu itu, pernah tuh SMA. Kalau sudut pandang kamu terhadap kaum gay yang kayak kamu gini, jadi yang sesama gitu kayak kamu? Saya sih berpikirnya kalau kepada laki-laki gay yang kayak laki-laki normal gitu, itu wajar karena pada dasarnya gitu kita sebagai homoseksual, sebagai gay pengen mencari laki-laki lagi gitu, karena laki-laki ya ketemu laki-laki, nggak karena pengalaman saya juga, saya pribadi gitu, saya sangat tidak suka sama laki-laki yang kemayu karena itu seperti perempuan, karena dasarnya kan saya ini gay, jadi saya sukanya sama laki-laki kayak gitu aja. Jadi lebih apa ya, lebih berasa lah gitu sensasi menjadi seorang penyuka laki-lakinya kalau kita sama laki-laki yang maco ataupun lebih maco dari kita gitu, yang badannya bagus, yang kayak laki-laki aja. Kalau pendapat kamu sama kaum gay yang terbuka gitu, yang ekstrim, yang dandan atau Saya aksesoris? pribadi sih saya juga cukup kurang suka ya kalau untuk dijadiin teman dekat gitu, malah risih jatuhnya gitu. Saya kan di sini posisinya saya diskret, tertutup gitu, jadi kalau saya dapat kenalan yang kayak gitu takutnya orang-orang juga ngejudge saya kayak gitu. Terus ya emang nggak suka aja gitu mbak sama homo yang terlalu memperlihatkan dan ekstrim, apalagi seperti perempuan itu yang seperti waria, itu saya kurang takut lah sialnya saya juga gitu. Kalau lingkungan kamu gitu terhadap kamu, kayak keluarga, teman-teman, lingkungan gaul kamu gimana gitu ngeliat kamu, apa tahu? Sampai saya kangen ini sih saya masih menutup ya, karena karena saya sekolah dari SMP, SMA sampai sekarang udah di perguruan tinggi, saya selalu bergabung dengan anak laki-laki yang emang notabene melakukan hal seperti laki-laki kebanyakan, kayak kita sering futsal, sering hiking, sering balapan.
Cuma ya yang membedakan di sini paling orientasi seksual saya yang mungkin lebih ke menyimpan itu. Kalau keluarga sih ya saya tutup-tutupi tapi mungkin karena saya juga masih sebenarnya masih ya itu masih tahap denial, itu masih belum bisa ingin menolak kenyataan, tapi sisi lain juga tidak bisa. Kamu menolak tapi kamu nggak menutup kemungkinan untuk punya cinta gitu. Siapa sih orang yang pengen abnormal gitu, pengen melenceng? Saya juga sebenarnya saya pengen kembali jalan yang lurus, cuma ya bagaimana lagi mbak, saya sih ngikutin alur aja. Kalau emang sekarang yang mana kayak gini ya kayak gini dulu aja, gak usah dipaksain gitu. Berarti punya sekarang gebetan atau pacar gitu yang nemenin? Sampai sekarang sih belum, karena saya juga cukup susah ya buat mendapatkan laki-laki gay yang sama seperti saya, karena kebanyakan yang kenalan ya gitu lagi, yang kayak perempuan lagi, cuma ada satu, jadi 1 berbanding 10 lah istilahnya mah. Emang nggak pernah pacaran sebelumnya gitu? Pacaran sih sering zaman SMA sama perempuan gitu ya, itu ya saya tadi bilang itu cuma formalitas biar kayak pengakuan sosial dari sekitar lah, kayak dari teman-teman nongkrong kan. Saya memang temannya laki-laki lagi kalau gabung gitu. Terus cewek-cewek ya, banyak yang bilang cewek-cewek ya, saya bisa dikatakan saya cukup laku lah di SMA dulu, banyak yang suka perempuan. Berarti belum pernah ya sama cowok juga gitu? Itu saya pernah punya pengalaman dulu waktu saya zaman ospek, saya pertama masuk kuliah, ada kakak senior saya. Saya juga gak nyangka dia kayak gitu, terus ya kita sempat dekat, cuma ya mungkin karena emang gak nyambung aja, jadi ya dia juga sama-sama kayak saya gitu, jadi dia juga masih labil lah istilahnya, jadi gak bener. Nah pas pacaran itu gimana? Susah nggak dapatnya? Terus kalau pacaran kemana aja jalannya? Karena kita emang sama-sama orang yang tertutup, diskret, jadi sebisa mungkin kita menjaga jarak gitu. Kita nggak mau sampai kelihatan orang-orang kita kelihatan jalan berdua ke mall atau kemana, kita nggak mau, karena kita sangat menjaga privacy. Kita sangat takut banget, jadi ya sejauh ini kita selalu ya berduaan tempat sepi, jarang sih kalau ke tempat berdua karena kita juga sama-sama takut. Terus kalau kayak gini ada niat mau berubah nggak? Ya kan tadi saya bilang ya pasti saya pengen lurus. Siapa sih yang mau kayak gini gitu? Saya juga pengen kembali ke jalan yang lurus, cuma ya kembali sama itu aja lah, sama alur aja, ngikutin alur air. Ntar juga kalau ada saatnya mungkin saya buat berubah. Ya udah segitu aja, makasih. Sama-sama mbak. Seperti sudah menjadi budaya atau hal yang biasa, apabila terdapat komunitas atau individual yang memiliki penyimpangan seksual di suatu kota, misalnya menjadi seorang gay, dan sebagai manusia, tidak ada yang ingin terlahir seperti ini. Tapi bagaimanapun, sebagai makhluk sosial, kita harus bisa bersosialisasi dengan baik, serta menghapus diskriminasi terhadap kaum minoritas. Karena bagaimanapun, mereka juga sama seperti kita. Hanya sebogah manusia ciptaan Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Yang membedakan mungkin hanya hasrat seks mereka yang tidak seperti biasa.